Pernah nggak sih, lu lagi rebahan, lampu udah matiin, badan capek, tapi otak lu masih lari kemana-mana. Mikirin chat yang belum dibalas, mikirin kata-kata yang tadi lu ucapin, mikirin hal yang bahkan belum tentu terjadi. Dan anehnya, semakin lu coba berhenti mikir, malah makin rame, kayak otak lu nggak pernah mau diem. Gue tahu rasanya, lu pengen tenang, tapi pikiran lu kayak punya hidup sendiri. Kadang hal kecil aja bisa jadi besar banget di kepala lu. Temen lu jawab chat singkat, langsung kepikiran, dia lagi kesel sama gue ya. Atau, lu bikin kesalahan kecil, tapi di kepala lu, itu jadi kayak kegagalan besar. Dan yang paling capek, lu tahu itu berlebihan, tapi tetap aja kepikiran. Overthinking itu bukan karena lu terlalu banyak mikir. Kalau sekadar mikir, itu normal. Semua orang mikir, tapi overthinking itu beda. Itu bukan soal jumlah pikiran, tapi pola. Lu mikirin hal yang sama, berulang-ulang, tanpa ujung, kayak muter di tempat yang sama. Lu cari jawaban, dapat sedikit kejelasan, terus tiba-tiba ragu lagi. Akhirnya balik ke awal. Dan makin lama, yang capek bukan cuma pikiran lu, tapi juga perasaan lu. Sebenarnya, otak lu lagi berusaha bantu. Dia nggak mau lu sakit, nggak mau lu salah langkah. Makanya dia mikir, gue harus siapin semuanya dari sekarang. Gue harus analisa semua kemungkinan. Gue harus pastiin semuanya aman. Kedengarannya bagus ya? Tapi ada satu masalah, hidup nggak pernah bisa seaman itu. Otak kita itu lebih sensitif sama ancaman. Itu cara kita bertahan dari dulu. Jadi wajar kalau yang pertama kali muncul di kepala lu bukan kemungkinan baik, tapi kemungkinan buruk. Dan dari satu pikiran kecil, bisa jadi cerita panjang. Dia belum balas chat, mungkin dia lagi sibuk, atau dia sengaja nggak balas. Jangan-jangan gue ganggu. Atau dia mulai ilfeel sama gue, padahal faktanya cuma satu, chat belum dibalas. Tapi di kepala lu, udah jadi banyak versi. Dan yang bikin jebakan ini makin kuat, overthinking itu terasa produktif. Lu ngerasa kayak lagi ngelakuin sesuatu, kayak lagi nyiapin diri. Padahal, lu cuman lagi muter di lingkaran yang sama. Gak ada keputusan, gak ada aksi, gak ada kelegaan, cuman capek. Lu ngerasa, kalau lu mikirin semuanya, lu bisa ngontrol hasilnya. Kalau lu udah siap sama semua kemungkinan, lu gak bakal kaget, gak bakal sakit, gak bakal jatuh. Tapi kenyataannya, hidup gak kerja kayak gitu. Lu bisa mikirin 100 kemungkinan, tapi yang kejadian seringnya di luar itu semua. Dan ironisnya, semakin lu coba kontrol semuanya, semakin lu ngerasa kehilangan kontrol. Lu mulai takut sama hal-hal kecil, takut salah ngomong, takut salah ambil keputusan, takut salah jadi diri sendiri. Akhirnya, lu jadi nahan diri, nahan ngomong, nahan bertindak, nahan jadi spontan. Semua harus dipikir dulu, semua harus aman. Dan tanpa sadar, lu nggak lagi hidup, lu cuma berhati-hati terus. Overthinking sering datang dari satu hal sederhana. Lu terlalu keras sama diri lu sendiri. Lu punya standar tinggi. Lu pengen selalu benar, selalu kelihatan baik, selalu nggak bikin salah. Dan itu capek. Setiap kesalahan kecil, nggak pernah benar-benar kecil di kepala lu. Lu ulang lagi di pikiran. Kenapa gue ngomong gitu? Harusnya gue bisa lebih baik. Kenapa gue selalu kayak gini sih? Lu ngomong ke diri sendiri, dengan cara yang bahkan gak akan lu pakai ke orang lain. Kalau temen lu salah, lu mungkin maklum. Tapi kalau diri lu sendiri, lu hajar, tanpa ampun. Dan dari situ, pikiran lu gak pernah istirahat. Karena setiap kejadian, selalu ada yang harus dikoreksi, selalu ada yang kurang, selalu ada yang bisa lebih baik lagi. Padahal, gak semua hal harus sempurna. Overthinking bikin lu jarang ada di masa sekarang. Tubuh lu di sini, tapi pikiran lu kemana-mana, ke masa depan, ke hal-hal yang bahkan belum terjadi. Lu mikirin kemungkinan terburuk,
Gimana kalau gagal? Gimana kalau ditolak? Gimana kalau gua nggak cukup? Dan tanpa sadar, lu udah ngerasain semua itu. Sebelum itu benar-benar terjadi. Stresnya udah dapet, cemasnya udah dapet, padahal kejadiannya belum tentu. Akhirnya, lu hidup di dunia yang dibuat sama pikiran lu sendiri. Bukan dunia nyata, dunia penuh. Gimana kalau... Dan itu nggak ada habisnya. Misalnya, lu lagi ngetik chat, awalnya simple tapi lama-lama lu mikir, kata ini terlalu dingin gak ya? Kedengeran aneh gak ya? Nanti dia salah paham gak ya? Akhirnya, lu baca ulang berkali-kali, ganti kata, hapus, tulis lagi. Sampai akhirnya, lu capek sendiri, dan kadang gak jadi dikirim, atau lu lagi di tempat tidur harusnya istirahat, tapi tiba-tiba otak lu muter ulang kejadian lama. Hal kecil, mungkin orang lain udah lupa, tapi di kepala lu, itu diputar lagi, dan lagi, dan lagi, sampai rasanya kayak luka lama dibuka ulang. Atau yang paling sering, lu overthinking tentang diri lu sendiri. Gue cukup gak sih? Gue aneh gak ya? Kenapa gue gak kayak orang lain? Dan pertanyaan itu gak selalu butuh jawaban. Kadang, cuma jadi suara yang terus berisik di kepala. Pelan-pelan kita mulai sadar, overthinking itu bukan solusi, itu bukan cara buat hidup lebih aman, itu cara buat merasa seolah-olah kita lagi menghindari sesuatu. Kita mikir terus, karena kita nggak nyaman sama ketidakpastian. Kita mikir terus, karena kita takut hasilnya nggak sesuai harapan. Kita mikir terus, karena diam terasa lebih menakutkan. Padahal, semakin lu lari ke pikiran, semakin jauh lu dari ketenangan. Karena pikiran itu nggak pernah benar-benar puas. Selalu ada kalau, selalu ada tapi, selalu ada kemungkinan lain. Dan akhirnya, lu nggak pernah benar-benar selesai. Cuma terus lanjut ke skenario berikutnya, ke kekhawatiran berikutnya, ke rasa capek berikutnya. Mungkin yang lu butuhin bukan berhenti mikirnya, tapi belajar menerima bahwa gak semua hal harus lu kontrol, bahwa gak semua kemungkinan harus lu pikirin, dan bahwa hidup gak selalu harus sempurna buat bisa dijalanin, karena selama lu terus nyari kepastian, lu gak akan pernah nemu tenang. Dan ironisnya, ketenangan itu bukan datang saat semua udah pasti, tapi saat lu akhirnya berhenti maksa semuanya harus pasti. Jadi, malam ini, kalau pikiran lu mulai rame lagi, coba pelan-pelan bilang ke diri sendiri, gak semua harus gue jawab sekarang. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, lu bisa ngerasain sedikit tenang